Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dibaca ketika menjenguk orang sakit? Disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah di dalam kitab beliau Sahihul Adab Al-Islamiyah, bahwa di antara doa ketika menjenguk orang sakit adalah Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa ketika itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang menderita sakit ketika tinggal di Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka melihat hal itu, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Nabiyyu, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini atruku malan, saya akan meninggalkan sejumlah harta. Wa inni lam atruk illa ibnata wahidatan, dan saya tidak meninggalkan kecuali hanya satu orang anak perempuan. Fa usi bisulusai mali wa atruku sulusa." Maka nasihati saya Rasulullah, saya berwasiat yang 2/3 harta saya akan saya sedekahkan untuk Islam, kemudian 1/3 harta saya akan saya tinggalkan untuk anak saya yang putri tadi. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La, tidak boleh." Kemudian kultu, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'usi binisbi wa atruku nisba." Maka saya minta pendapat Anda ya Rasulullah, bagaimana jika saya meninggalkan separuh harta saya untuk anak saya, kemudian separuhnya saya sedekahkan untuk agama Islam? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "La, tidak boleh." Fakultu, maka kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata lagi, "Fa'usi bisulusi wa utruku laha sulusain." Bagaimana jika yang 1/3 itu harta saya itu saya sedekahkan, kemudian yang 2/3 saya tinggalkan untuk anak saya yang perempuan tadi? Faqala, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sulusu, ya 1/3 kamu sedekahkan, kemudian yang 2/3 kamu tinggalkan untuk anakmu, itu boleh." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wasulusu kasir, 1/3 dari hartamu yang kamu sedekahkan untuk Islam itu sudah banyak." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keperluan beliau adalah untuk menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit, maka kemudian dikatakan di sini, "Summa wada'a yadahu ala jabhatihi." Maka kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau di kening sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. "Summa masaha yadahu ala wajhihi wa batni." Maka kemudian Rasulullah mengusap wajah Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga meletakkan tangan beliau pada perut Sa'ad bin Abi Waqqas. "Summa qala," kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah, sembuhkanlah Sa'dan." Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa di antara doa ketika menjenguk orang sakit adalah Allahumma shfi fulan. Kalau yang sakit itu Agus misalnya, maka Allahumma shfi Agus. Kalau yang sakit itu Nisa, maka yang perempuan yang meletakkan tangannya kemudian berdoa Allahumma shfi Nisa. Nah, ini doa yang pertama ketika menjenguk orang sakit, yaitu Allahumma shfi fulan. Doa yang kedua ketika menjenguk orang sakit adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata maridun," siapa saja yang menjenguk orang sakit, "lam yahdur ajaluhu," yang belum sampai meninggal dunia, faqala indahu, kemudian orang yang menjenguk orang sakit itu mengucapkan doa ini ketika di samping orang yang sakit tadi,
sab'a mirarin, 7 kali. Kemudian Nabi mengatakan illa afahullah, insyaallah niscaya akan orang itu akan diberi kesembuhan oleh Allah min dzalikal marati, dari penyakit tersebut. Lalu bagaimana doa yang kata Nabi diucapkan 7 kali di samping orang yang sedang sakit, yang jika kita mengucapkannya di samping orang sakit yang belum sampai meninggal dunia, maka Allah akan menyembuhkannya. Doanya seperti ini: as'alukal adim rabbal arsyil adim an yasfiyak. 7 kali, yuk kita ulangi. As'alullahal adim rabbal arsyil adim an yasfiyak. 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 Inilah doa yang sunnah diucapkan 7 kali ketika kita berada di samping atau ketika menjenguk orang sakit. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang menjenguk orang sakit yang belum sampai meninggal dunia, kita membaca doa ini 7 kali, illa afahullah min dzalikal marati, insyaallah Allah akan memberikan kesembuhan kepada orang tersebut dari penyakit yang dia derita. Ini adalah doa kedua ketika kita sedang menjenguk orang sakit. Doa yang pertama adalah Allahumma shfi fulan. Kemudian yang kedua kita membaca 7 kali as'alullahal adim rabbal arsyil adim an yasfiyak, dibaca 7 kali. Kemudian doa kedua yang dibaca ketika kita menjenguk orang sakit adalah la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Kita yang ketika menjenguk orang sakit, kita disunahkan untuk membaca la ba'sa tahurun insyaallah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala ala Arabiyya, pernah masuk atau berkunjung ke rumah seorang Arab Badui. Ya'uduhu, keperluan beliau adalah untuk menjenguk seorang Arab Badui tadi yang sedang sakit. Maka dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa sunnah bagi seorang pemimpin untuk menjenguk rakyatnya, meskipun rakyatnya itu dari kalangan bawah. Sunnah bagi orang alim untuk menjenguk orang sakit, meskipun orang yang sakit itu dari kalangan orang awam. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup memiliki kebiasaan idza dakhala ala maridi ya'uduhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berkunjung ke rumah orang yang sakit untuk menjenguk orang yang sakit, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa artinya tidak apa-apa, semoga tidak parah, semoga tidak menyakitkan. Ba'sa tahurun artinya penyakit ini insyaallah mensucikan kita dari dosa-dosa kita, insyaallah, semoga Allah berkehendak. Maka kemudian ketika Nabi mengunjungi seorang Arab Badui tadi, Nabi mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Maka kemudian orang Arab Badui tadi justru membalas ucapan Nabi SAW dengan mengucapkan tahurun, tahurun, mensucikan. Kala, kata orang Arab Badui tadi, tidak begitu, bal hiya humma tafuru au tasuru, bahkan ini panas demam yang saya derita ini justru semakin parah, justru semakin meningkat. Ala syaihin kabir tuziruhul kubur, padahal yang menderita panas ini adalah seorang laki-laki yang sudah tua lagi renta, yang akan masuk ke dalam kubur. Maka kemudian Rasulullah SAW menimpali wa fana'am ida, ya sudah kalau begitu mau. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa
Satu, sunnah ketika menjenguk orang sakit adalah selain mengucapkan Allahumma shfi fulan, kemudian yang kedua mengucapkan as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim an yasfiyak, kemudian yang ketiga kita mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian bagi orang yang dikunjungi tidak pantas kemudian maidu atau menyanggah atau membantah doa-doa, kata-kata baik yang diucapkan oleh orang yang menjenguk sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Badui ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian inilah bacaan ketiga ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian bacaan lain, doa lain ketika kita menjenguk orang sakit adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ida ata maridon, apabila beliau mendatangi orang yang sedang sakit, qala, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa berikut. Bagaimana doanya? Adhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah penyakit pada orang ini. Rabbanas, karena engkau adalah Rabb, pencipta, pengatur alam semesta. Isfi wa anta syafi, sembuhkanlah karena engkau adalah yang maha penyembuh. La syifa'a, tidak ada kesembuhan illa syifa'uka, kecuali kesembuhan dari engkau ya Allah. Sifaan la yugadir sakama, sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa, yang tidak meninggalkan sakit sama sekali. Inilah doa keempat ketika kita menjenguk orang sakit. Allahumma rabbanas adhibil ba's anta ashfi isfi wa anta syafi la syifa illa sifauka sifaan la yugadir sakama. Inilah doa keempat ketika kita menjenguk orang sakit. Yang pertama, Allahumma shfi fulan, kemudian yang kedua as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim an yasfiya, kemudian yang ketiga la ba'sa tahurun insyaallah, kemudian yang keempat Allahumma rabbanas adhibil ba's anta syafi isfi la syifa ila sifauka sifaan la yugadir sakoma. Maka mari kita hafalkan doa-doa ini, kemudian kita amalkan, kemudian kita ajak jamaah masjid untuk menjenguk warga sekitar yang sudah sholat maupun yang belum sholat, untuk kemudian kita jenguk, kita doakan bersama-sama agar kemudian semoga itu menjadi salah satu berat amal kebaikan kita di akhirat, dan kemudian menjadi sarana hidayah bagi orang yang kita jenguk tadi, yang sebelumnya ketika sehat mereka belum terbiasa ke masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.